Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Diincar Arsenal, Sandro Tonali tegaskan bertahan di AC Milan. Sandro Tonali akan memulai musim ketiganya di Milan, yang kedua sejak ia bergabung dengan klub secara permanen dari Brescia. Tonali awalnya dipinjamkan ke Milan pada tahun 2020 dan raksasa Serie A itu mengontraknya dengan kontrak permanen setahun lalu. Kini Arsenal dirumorkan tertarik untuk mendapatkan pemain timnas Italia itu menurut laporan Daily Mail. Namun pemain AC Milan itu menegaskan bahwa dirinya ingin bertahan walaupun ada rumor ketertarikan dari Arsenal. Tonali mengatakan bahwa dirinya bergabung ke Milan di saat yang tepat. Antonio Conte sebut Romelu Lukaku hanya butuh waktu di Chelsea. Lukaku yang bermain luar biasa bersama Conte di Inter dijual ke Chelsea musim panas tahun lalu dengan biaya mahal 115 juta euro. Namun sang pemain tampil kurang memuaskan dengan hanya mencetak 15 gol di semua kompetisi. Kini Lukaku justru kembali ke Inter dengan status pinjaman. Antonio Conte menyebut bahwa Romelu Lukaku sebenarnya merupakan pembeli bagus untuk Chelsea. Dia hanya butuh waktu lebih. Yang pasti dia memiliki potensi untuk bermain di Premier League. Ada pemain yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat dampak, kata Conte dilansir dari Mirror. Xavi Hernandez kirim sinyal kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang baru bergabung dengan Barcelona pada awal tahun ini usai memutus kontrak dengan Arsenal. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menegaskan diri sebagai mesin gol baru El Barca. Namun fakta tersebut tak membuat posisi Aubameyang aman. Nama Aubameyang kemudian mulai meramaikan bursa transfer. Chelsea menjadi salah satu peminat serius Aubameyang. Pelatih Blaugrana Xavi Hernandez mengakui Aubameyang masih masuk dalam rencana jangka panjangnya, namun ia tidak bisa berjanji untuk menahan kepergiannya. Penyebab Lionel Messi tak masuk nominasi Ballon d'Or. Mega bintang PSG Lionel Messi untuk kali pertama sejak tahun 2006 tak masuk daftar nominasi Ballon d'Or. France Football selaku penyelenggara ajang penghargaan pesepak bola terbaik dunia itu menjelaskan penyebabnya. Jurnalis France Football Emmanuel Bojan tak memungkiri Messi masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Namun regulasi terbaru Ballon d'Or membuat mantan pemain Barcelona itu terlempar dari daftar 30 kandidat. Regulasi Ballon d'Or memang mengalami perubahan. Kini penilaian kepada para kandidat hanya dilihat dari performanya selama satu musim terakhir. Morata percaya diri bisa jalani musim yang baik dengan Atletico Madrid. Alvaro Morata baru saja kembali ke negara asalnya dan Atletico Madrid setelah menghabiskan 2 musim sebagai pemain pinjaman di Juventus. Striker 29 tahun tersebut menunjukkan performa luar biasa di sepanjang pramusim kali ini dengan mencetak hat-trick ke gawang Juventus. Ia diperkirakan akan mengambil bagian dalam starting 11 tim besutan Diego Simeone saat timnya menghadapi Getafe di pertandingan pembuka La Liga. Morata telah meyakinkan staf pelatih Los Rojiblancos dan mengatakan pada mereka bahwa ia bisa menikmati musim yang baik di Civitas Metropolitano. Juventus capai kesepakatan personal dengan Memphis Depay. Juventus telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Depay dan Bianconeri ingin segera menutup kesepakatan pada pekan ini. Kesepakatan personal sudah diraih di antara kedua belah pihak untuk kontrak berdurasi 3 tahun dengan upah yang mendekati 7 juta euro per tahun. Namun demikian, Juventus menunggu hasil pertemuan Memphis Depay dengan Barcelona. Bianconeri ingin merekrutnya secara bebas transfer alias gratis. Sky Sport Italia mewartakan bahwa Depay hampir pasti akan memutus kontraknya dengan Barca agar mendapatkan bonus penandatanganan. Barcelona resmi perbarui kontrak Nico Gonzalez dipinjamkan ke Valencia. Barcelona secara resmi telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Nico Gonzalez untuk 2 tahun tambahan. Sebelumnya, kontrak Nico seharusnya berakhir pada 30 Juni tahun 2024. Namun dengan pembaruan ini, maka dia terikat di Camp Nou hingga musim panas tahun 2026 disertai dengan klausul rilis 1 miliar euro. Pada saat bersamaan, Barcelona juga telah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk meminjamkan Nico selama semusim ini. Artinya, gelandang timnas Spanyol U21 tersebut akan mengabdi untuk kubu Mestalla hingga 30 Juni tahun 2023 mendatang.
Luca Pellegrini resmi gabung Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman. Diumumkan secara resmi oleh Juventus, Luca Pellegrini meninggalkan Turin untuk bermain bagi Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman selama semusim ke depan. Tak disebutkan tentang adanya opsi untuk dipermanenkan, jadi Pellegrini diharapkan untuk kembali ke Turin seketika masa pinjamannya habis. Sebelumnya, Pellegrini berupaya menebus starting 11 Juve. Pada musim lalu, ia tampil dalam 21 laga di berbagai ajang. Namun pelatih Juve Massimiliano Allegri tak menjamin Pellegrini bakal jadi starter bianconeri. Semua pihak mencari langkah solutif, ia lantas dikirimkan ke Jerman. Nacho Fernandes tolak tawaran bergabung ke Sevilla. Nacho Fernandes telah muncul di radar beberapa klub Eropa dalam beberapa tahun terakhir dengan setiap jendela transfer musim panas. Klub terbaru yang menunjukkan minat pada bek Real Madrid berasal dari La Liga, dengan Sevilla tertarik untuk mengontraknya. Nacho Fernandes adalah subjek yang menarik dari Sevilla atas kemungkinan pindah di jendela transfer yang sedang berlangsung. Tetapi bek berusia 32 tahun itu tidak ingin bergabung dengan rival La Liga Real Madrid karena ia ingin pensiun di Santiago Bernabeu. Manchester United dekati bek kanan Barcelona. Barcelona dilaporkan masih berharap bisa melakukan penjualan sejumlah pemain sebelum bursa transfer ditutup. Satu di antaranya adalah Sergio Dest. Dilansir Sport, Barcelona kini tengah bernegosiasi dengan Manchester United dengan biaya pembelian di angka 20 juta euro. Setan Merah dikabarkan ingin memasukkan nama Diogo Dalot demi menurunkan harga transfer tersebut. Tetapi Blaugrana hanya ingin menjual Dest secara penuh tanpa adanya pertukaran pemain. Langkah tersebut sepertinya guna mengurangi beban Barca dalam pembatasan gaji yang sudah ditentukan oleh La Liga. Thomas Tuchel bekukan status Marcos Alonso. Marcos Alonso merupakan salah satu opsi Tuchel di posisi bek sayap kiri. Daya jelajah yang tinggi menjadi keunggulan utamanya. Namun masa depan Alonso nyatanya tengah tak menentu. Itu setelah sang pemain ingin pindah ke Barcelona, kedua klub bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan. Tapi Barcelona diyakini menunda proses transfer Alonso karena fokus menyelesaikan masalah pendaftaran pemain ke La Liga. Kini Thomas Tuchel mengambil keputusan untuk membukukan status Marcos Alonso. Ia tidak akan dilibatkannya hingga bursa transfer musim panas ditutup. Transfer Rabiot ke MU dibahas lagi pekan depan. Transfer Adrien Rabiot ke MU nyatanya belum juga tuntas. Diketahui John Murtough datang ke markas Juventus untuk membahas transfer Rabiot. Diyakini kedatangannya akan menyelesaikan urusan dengan pihak terkait, tapi Murtough pulang ke Manchester tanpa membawa hasil. Laporan Football Italia yang jadi soal tinggal dengan si pemain, sedangkan dari Juve dan MU sudah setuju menuntaskan transfer di angka 15 juta euro. Kemungkinan pembahasan dengan Rabiot akan lanjut pekan depan. Diharapkan pada momentum itu semua perkara sudah beres. Kai Havertz masuk dalam rencana transfer Bayern Munchen. Bayern Munchen dilaporkan terus mengamati situasi Kai Havertz bersama Chelsea. Di Bayern diklaim sebagai pengagum lama sang gelandang serang. Havertz tampil pada 93 kesempatan untuk The Blues di semua kompetisi. Ia membukukan 23 gol dan 14 assist. Kini dilansir Sportsmall, Munchen pengagum jangka panjang mantan pemain muda Bayer Leverkusen dan saat ini terus memantau kondisi sang pemain di tim London Barat. Ex pemain Leverkusen itu juga masih terikat kontrak jangka panjang sampai tahun 2025. Bayer disebut akan mencoba merekrutnya di musim panas tahun 2023. Arsenal versus Leicester, meriam London menang 4-2. Leicester mencoba meladeni permainan agresif Arsenal, namun mereka kebobolan di menit ke-23. Gabriel Jesus sukses membuka keunggulan. Tak cukup satu gol, Gabriel Jesus menggandakan keunggulan Arsenal di menit ke-35 melalui sundulan dari tiang jauh. Menit ke-53, bek Arsenal William Saliba melakukan gol bunuh diri dan membuat keuntungan untuk tim lawan. Hanya berselang 2 menit, Arsenal kembali menambah pundi gol mereka. Kali ini Granit Xhaka mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55. Leicester kembali mencetak gol. Menit ke-74 James Maddison membobol gawang yang dijaga Aaron Ramsdale. Arsenal semakin menambah derita Leicester. Gabriel Martinelli mencetak gol keempat untuk Arsenal di menit ke-75. Skor 4-2 bertahan untuk kemenangan Arsenal.
Manchester City versus Bournemouth, The Citizen ganyang The Series 4-0. Ilkay Gundogan membuka keunggulan untuk tim tuan rumah. Ia mencetak gol di menit ke-19 usai memanfaatkan umpan dari Erling Haaland. Tim tuan rumah menggadaikan keunggulan pada menit ke-30. Kevin De Bruyne mencetak gol lewat bola tembakan rendah di kotak penalti. Manchester City kembali membobol gawang Bournemouth pada menit ke-38. Phil Foden sukses menceploskan bola dari jarak dekat. Gol keempat dari Manchester City tercipta di menit ke-71. Itu usai bek Bournemouth Jefferson Lerma melakukan gol bunuh diri. Skor 4-0 bertahan untuk kemenangan Manchester City. Brentford versus MU, si lepas sikat setan merah 4-0. Run gol tim tuan rumah dimulai di menit ke-10. Josh Da Silva jadi aktor utama terciptanya gol. Dia melepaskan sepakan mendatar keras. Tidak butuh waktu lama, 8 menit berselang giliran Matthias Jensen yang mencetak gol. Skor 2-0 untuk Brentford. Namun menit ke-30 MU malah makin menderita usai Ben Mee membuat Brentford unggul lebih jauh menjadi 3-0. Gol keempat tuan rumah menyusul 4 menit kemudian. Mbeumo dengan tenang melepaskan tembakan yang gagal diselamatkan De Gea. Skor 4-0 untuk Brentford bertahan hingga laga usai. Lecce versus Inter, gol Dumfries menangkan Nerazzurri 2-1. Pekan pertama Liga Italia 2022-2023 mempertemukan Lecce versus Inter. Pertandingan berlangsung di Stadio Via del Mare. Inter Milan langsung membuka angka ketika laga baru berjalan 2 menit. Romelu Lukaku mencatatkan namanya di papan skor. Lecce menyamakan kedudukan 3 menit babak kedua berjalan. Hasan Kessie yang mencetak gol tim tuan rumah. Inter mencetak gol kedua di injury time dan Sel Dumfries menyambar masuk bola dengan perutnya. Laga tuntas untuk kemenangan Nerazzurri 2-1. AC Milan versus Udinese, Rossoneri kalahkan Udinese 4-2. Laga baru berjalan 2 menit Udinese mencetak gol. Rodrigo Becao menyambar bola sehingga gol tak terelakkan. Skor 1-0 untuk Udinese. Menit ke-11 wasit menunjuk titik putih. Theo Hernandez yang menjadi eksekutor dengan mulus menjalankan tugasnya dengan baik. Laga berlanjut. Menit ke-15 Milan berbalik unggul usai Ante Rebic mencatatkan namanya di papan skor. Laga makin seru usai Udinese menyeimbangkan skor lagi. Adalah Masina yang mencetak gol usai memaksimalkan umpan Roberto Pereira. Di babak kedua, tidak butuh waktu lama di menit ke-47, Milan mencetak gol ketiga kali ini melalui Brahim Diaz. Dominasi AC Milan tak terbendung setelah itu. Menit ke-68 gol keempat Milan tercipta melalui aksi Ante Rebic. Tidak ada gol tambahan lagi setelah itu. Milan menang 4-2. Barcelona versus Rayo Vallecano, Blaugrana ditahan imbang tanpa gol. Laga yang digelar di Stadion Camp Nou berjalan sengit. Blaugrana awalnya mampu menguasai pertandingan. Vallecano hanya bisa melakukan serangan balik cepat, tapi sejumlah kesempatan yang ada gagal berubah gol. Skor masih 0-0. Di babak kedua, Barcelona masih dominan. Petaka hadir di akhir pertandingan untuk Barca. Busquets mendapat kartu kuning kedua dan terpaksa dikeluarkan dari lapangan. Tak ada gol yang tercipta di sisa waktu dan kedua tim harus puas bermain imbang 0-0. PSG versus Montpellier, Neymar 2 gol, Les Parisiens menang 5-2. PSG baru mampu membuka keunggulan 1-0 di menit ke-39. Gol itu terjadi berkat Falaye Sakho yang melakukan gol bunuh diri. Montpellier diganjar penalti pada menit ke-43. Neymar maju sebagai eksekutor dan sukses membawa PSG memimpin 2-0. Neymar kembali mencetak gol saat babak kedua baru berjalan 6 menit. Striker asal Brazil itu melesakkan gol kedua di laga ini. Montpellier sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 di menit ke-58 lewat gol Wahbi Khazri. Mbappe sukses membayar kesalahannya di babak pertama. Ia ikut menyumbangkan gol di menit ke-69 untuk membawa PSG memimpin 4-1. Giliran Renato Sanchez yang menyumbang gol untuk membawa PSG memimpin 5-1 di menit ke-88. PSG kecolongan di injury time lewat serangan balik Montpellier. Enzo Takato sukses menaklukkan Donnarumma. Skor berubah 5-2 untuk kemenangan PSG. MU tampil mengenaskan, kemudian ditertawakan. Manchester United tumbang 0-4 di tangan Brentford dalam lanjutan pekan kedua Liga Inggris musim ini.
Permainan setan merah jauh dari memuaskan, kalau tidak mau dibilang memalukan, namun turut menimbulkan tawa untuk sebagian yang menyaksikan. Ini menjadi kesalahan kedua secara beruntun bagi MU di musim ini, membuat mereka menjadi juru kunci klasemen untuk sementara waktu. Masih ada 36 laga tersisa. Jangankan lolos dari zona degradasi, menjadi juara pun mereka masih bisa. Syaratnya hanya satu, jangan melawak lagi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.